Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 110. Siapa kau berani mengangkat tangan padaku? Liana terkejut dengan reaksi tetua Master Halim. Dia tak akan pernah membayangkan bahwa kakek dari pihak ibunya akan menyuruh Lintang pergi bahkan tanpa memberinya waktu untuk berbicara. Tetua Master Halim bukanlah satu-satunya orang yang murka saat melihat Lintang. Pada saat itu, anggota keluarga Halim lainnya di meja utama langsung melihat Lintang juga. Romi, Bibi Chandra dan yang lainnya melihat Lintang juga. Dan mata mereka langsung memerah penuh amarah seolah-olah mereka ingin memakan Lintang di tempat. Apa yang membuatmu berani datang? Lintang, kau cari mati, bajingan. Itu semua karena kau sampai menantuku kehilangan pekerjaannya. Aku harus mencabik wajah kotormu menjadi berkeping-keping. Petik 2. Anggota keluarga Halim lainnya di meja utama juga melontarkan hinaan mereka kepada Lintang. Meja utama keluarga Halim langsung dipenuhi teriakan suara mengutuk, memarahi, dan mempermalukan Lintang seolah-olah Lintang merupakan musuh bebuyutan mereka. Wajah Liana seketika menjadi kelam seperti guntur saat melihat pemandangan itu. Dia mengepalkan telapak tangannya dan mencoba menahan amarahnya sambil bertanya pada tetua Master Halim. Kakek, kau memintaku membawa Lintang ke sini hanya untuk membuat kalian semua menghina kami. Begitu ia berbicara, keributan di sekitarnya berangsur-angsur surut. Semua orang tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh memperhatikan tetua Master Halim. Baru saat itulah tetua Master Halim melotot. Terus, dia menatap Liana dengan marah dan bertanya dengan tidak senang. Suamimu membuat Andika kehilangan pekerjaannya dan membuatnya dipecat dari bidang medis kota Jakarta. Salah memarahinya sepatah dua patah kata. Mulut tetua Master Halim berbusa. Dari sudut pandangnya, itu hal yang layak dan dibenarkan bagi orang tak berguna seperti Lintang dimarahi oleh anggota keluarga Halim. Dan dia bukanlah satu-satunya orang yang berpikir begitu. Betul sekali, kata Andika seketika. Terdorong oleh kata-kata tetua Master Halim. Dia merasa bahwa dia memiliki dukungan yang kuat. Dia menatap Lintang seolah-olah dia sedang melihat musuh bebuyutannya. Lintang, kau benar-benar hina dan tak tahu malu melaporkanku kepada ketua Fed. Karena aku kehilangan pekerjaanku dan diasingkan. Aku tak hanya ingin memarahimu hari ini. Tapi aku juga akan memukulmu. Bajingan. Dengan begitu, dia segera mengambil langkah maju, mengangkat telapak tangannya, dan menghempaskan pukulannya ke Lintang dengan kekuatan penuh. Apa? Para tamu di sekitar meledak ribut saat melihat pemandangan itu. Tak terduga bahwa perkelahian akan meletus bahkan sebelum perjamuan keluarga Halim dimulai. Seolah-olah itu tak begitu mengejutkan. Tetua Master Halim dan yang lainnya melihat pemandangan itu dengan ekspresi senang dan bangga. Sepertinya mereka tak berniat untuk menghentikan perkelahian sama sekali. Liana ingin menghentikan Andika. Tetapi setelah mengingat bahwa mereka berada di kediaman keluarga Halim, dia tak bisa menahan diri juga. Plak. Kemudian, tamparan keras tiba-tiba bergema di seluruh aula perjamuan. Semua orang menyaksikan dengan heran saat sebuah tubuh secara brutal terpental terbang oleh tamparan itu. Tubuh itu, Andika, seakan-akan kurang mengejutkan. Semua orang melihat tanda tamparan merah cerah langsung muncul di wajah Andika. Dan tetesan darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, tak hanya Andika, tetapi Liana dan semua anggota keluarga Halim juga tercengang. Bocah ini berani membalas. Andika dan anggota keluarga Halim tak percaya. Bagaimanapun, ini merupakan kediaman keluarga Halim. Lintang jelas sangat berani hingga memukul menantu keluarga Halim di kediaman mereka. Wajah Liana sepucat mayat. Dia telah mendesak Lintang untuk menahan amarahnya sebelumnya. Dan Lintang setuju. Pada saat itu, dia pikir masalahnya akan selesai jika Lintang menerima tamparan Andika untuk melepaskan amarah mereka. Dia tak akan pernah menduga bahwa Lintang akan membalas. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang ketakutan. Lintang mengambil langkah maju yang mantap setelah menghempaskan Andika dengan tamparan. Matanya sedingin mata serigala lapar. Dia maju dan meraih Andika yang masih linglung. Aku bilang aku bisa menahan keluarga Halim hari ini. Tetapi kau pikir kau siapa? Plak. Setelah itu, tamparan keras dan brutal lainnya mendarat di wajah Andika.
Siapa kau yang berani mengangkat tangan padaku? Plak, tamparan keras lainnya bergema di seluruh ruangan. Adegan itu sangat mengejutkan. Saat itu, Liana, anggota keluarga Halim dan para tamu di sekitar mereka ternganga melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka menyaksikan Andika, yang pada awalnya tampak sombong, sedang dicengkeram oleh Lintang seperti anak kecil sekarang. Telapak tangan besar Lintang memberikan tamparan keras satu demi satu ke pipi halus Andika. Andika tak melawan sama sekali seolah-olah dia terpana oleh serangan Lintang. Tetesan darah menetes dari mulutnya saat gigi-giginya terjatuh dari sudut mulutnya. Tamparan terakhir mendarat di wajahnya dengan kekuatan penuh, memerciki kabut berdarah seketika. Baru pada saat itulah Lintang melempar Andika ke lantai seperti melempar bubur. Kemudian, dia menoleh dan menyapu pandangannya ke anggota keluarga Halim yang tersisa, membuat semua orang merinding dengan tatapan dinginnya. Siapa lagi yang mau memukulku? Apa? Setelah mendengar kata-katanya, Tetua Master Halim, Romi, Chandra dan yang lainnya merasa seperti dimangsa oleh serigala lapar, yang membuat punggung mereka berkeringat dingin. Ketakutan mereka semakin kuat ketika mereka melihat wajah Andika babak belur hingga tak bisa dikenali lagi. Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dasar orang gila, orang ini benar-benar gila. Anggota keluarga Halim tak dapat menghubungkan Lintang yang brutal dan kejam di depan mata mereka dengan mantan menantu laki-laki yang tak berguna yang sebelumnya merupakan orang yang selalu patuh yang membiarkan orang lain menginjak dirinya. Bull, Romi dan yang lainnya ingin menegur Lintang. Tetapi setelah melihat darah Andika menetes ke tangan Lintang, mereka hanya bisa menelan air liur dan tetap diam. Baiklah. Karena tak ada dari kalian yang ingin mengalahkanku, masalah ini selesai. Dengan begitu, Lintang mengangkat bahu dan langsung kembali ke belakang Liana. Dia tampak tanpa ekspresi seperti awalnya, seolah-olah tak ada yang terjadi. Seluruh aula perjamuan sunyi senyap selama beberapa menit. Hanya setelah suasana yang tampak seperti selamanya, Tetua Master Halim pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang tua dan keriput menjadi suram dalam sekejap. Dasar sampah tak berguna. Chandra, bantu Andika cepat dan bangunkan dia. Tetua Master Halim jengkel melihat Andika belum tersadar dari linglungnya. Dia ingin membiarkan Andika memukuli Lintang untuk melepaskan sedikit amarah. Tetapi dia tak pernah menduga Andika menjadi begitu tak berguna dan dihajar hingga babak belur oleh Lintang di depan umum. Dia telah mempermalukan seluruh anggota keluarga Halim. Dengan pemikiran seperti itu, Tetua Master Halim tidak bisa menahan diri untuk tak menatap Lintang dengan kejam. Dia berkata dengan dingin, "Jangan sombong, Lintang. Masalah ini belum berakhir. Aku akan memberimu pelajaran setelah jamuan penandatanganan kontrak ini selesai." Setelah itu, dia bahkan tak repot-repot melirik Lintang lagi. Dia berdiri dan berkata kepada para tamu di aula perjamuan, "Hahaha. Maaf telah merepotkan semua orang dengan masalah keluarga yang sepele. Silakan dilanjutkan." Setelah mendengar kata-katanya, para tamu menarik napas lega yang panjang. Kemudian, tokoh-tokoh terkemuka membawa hadiah mereka dan berjalan menuju meja utama. Tetua Master Halim, selamat telah menandatangani kontrak super itu. Ini adalah kuda emas yang aku siapkan. Berharap agar kau menghasilkan banyak uang dan menerima kesuksesan seketika. Aku harap kau akan menyukainya. Tetua Master Halim, aku telah menghabiskan $1 juta dalam lelang di luar negeri untuk membeli lukisan ini sebagai hadiah untukmu. Aku juga. Tetua Master Halim. Satu set teko ini digunakan oleh pejabat tinggi di dinasti Qing, dan aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah hari ini. Tolong jaga perusahaanku dalam kolaborasi kita di kemudian hari. Petik 2. Lebih banyak sanjungan berlanjut. Pada saat itu, para tamu sedang menyerahkan hadiah mewah mereka ke meja utama. Masing-masing hadiah ini bernilai luar biasa. Bahkan hadiah yang paling murah pun dihargai antara 1 hingga 2 miliar. Saat melihat adegan ini, Romi, yang duduk di meja utama, mau tak mau mengalihkan pandangannya ke Lintang dan Liana dengan mata penuh kebencian dan cemoohan. "Liana, aku dengar kalau grup keluarga Hermawan sedang berkembang sekarang. Hadiah apa yang sudah kau siapkan untuk kakekmu kali ini?" Setelah mendengar kata-katanya, wajah Liana langsung pucat pasi.